Baik, sekarang saya akan coba menyampaikan materi yang kedua, yaitu penilaian diri budaya keamanan. Seperti materi yang sebelumnya, bahwa eh, materi ini juga mengacu kepada dokumen yang kami sampaikan, termasuk juga Pak Bayu barangkali, ke sejumlah negara yang mengundang IAIA untuk mengadakan workshop penilaian diri budaya keamanan. Jadi ini mengacu kepada dokumen 28T yang Indonesia ikut berkontribusi di dalamnya. Jadi kita berharap dalam materi ini dapat memahami manfaat atau tujuan dan manfaat dari pendidikan diri yang kita akan lakukan nanti. Lalu juga di modul ini menceritakan tentang langkah-langkah, kurang lebih ada 6 langkah tahapan yang perlu kita ikuti di dalam melaksanakan penilaian diri, serta kita juga harus atau dapat mengenali peran daripada kegiatan penilaian diri dalam proses upaya organisasi untuk meningkatkan budaya keamanan nuklir. Nah, dokumen ini sangat sangat apa, kalau menurut saya sangat bermanfaat dalam memberikan jalan keluar yang sangat praktis ketika dokumen nomor 7 budaya keamanan itu masih dianggap bersifat konsep atau teori gitu ya. Jadi ini sebetulnya berkembang pada tahun 2012 ketika terjadi pertemuan nuklir security summit di Seoul di Korea Selatan. Pada waktu itu IAIA mengatakan kepada expert seniornya yang menyusun buku nomor 7 ini, kalau bisa tolong dibantu IAIA dalam mengembangkan dokumen panduan kepada negara yang bisa digunakan oleh negara-negara anggota yang lebih praktis terhadap penilaian diri budaya keamanan. Oleh sebab itu, expert senior IAIA yang berasal sebagian besar dari University Georgia di Athens, Amerika Serikat, di Atlanta, negara bagian Atlanta, menyusun bersama timnya panduan penilaian diri budaya keamanan. Jadi tujuannya adalah untuk menyiapkan pedoman dalam melakukan penilaian diri budaya keamanan di fasilitas nuklir dan fasilitas fasilitas terkait lainnya, dan bisa memastikan menentukan sebagai metodologi yang umum gitu ya untuk mengadakan penilaian diri di beberapa fasilitas yang ada di dunia, bukan hanya reaktor nuklir tapi juga bisa reaktor daya dan juga eh, fasilitas nuklir lainnya, dan memberikan perangkat-perangkat dalam rangka melakukan penilaian diri budaya keamanan. Jadi ini tujuan pertama buku ini. Oleh sebab itu, senior expert tadi yang dipimpin oleh Profesor Igor Kriponov, beliau adalah profesor di University Georgia, dan bersama timnya menyusun draft awalnya, menyusun indikator-indikator budaya keamanan. Dan pada saat terjadi pertemuan tingkat tinggi keamanan nuklir di Seoul, Korea Selatan, draft itu sudah mulai terjadi pada waktu bulan Maret mereka susun, dan bulan Mei Juni mereka kontak ke Batan, Indonesia, untuk mencoba menerapkan draft guidance ini, ya, pedoman yang bersifat masih draft ini, untuk diterapkan di 3 reaktor riset yang dimiliki oleh Batan. Ketika disampaikan kepada pimpinan Batan pada waktu itu, manfaat dan keuntungannya bagi Batan dalam rangka penilaian diri uji coba ini, dan pimpinan Batan menyetujui pada waktu itu, dan kita lakukanlah kegiatan itu pada akhir tahun 2012, dan bersama Pak Bayu kalau nggak salah kami sampaikan hasilnya di bulan April 2013 di Wina. Begitu kami sampaikan hasilnya, dan sangat menarik bagi negara anggota dan termasuk IAIA.
Nah, ini kita lakukan adalah untuk mencari dan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan budaya ya di dalam budaya keamanan yang berhubungan dengan budaya keamanan. Jadi kita bukan mencari kesalahan ya, tapi kita adalah menemukan kelemahan, titik lemah dan juga kekuatan apa yang sudah selama ini dilakukan oleh organisasi dalam penerapan keamanan nuklir misalnya atau budaya keamanan. Nah, ini kita dapatkan setelah kita tadi menyusun indikator-indikator atau survei statement yang kita sepakati secara tim untuk kita bagikan kepada calon responden. Jadi tahap awal kita adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan terhadap penerapan budaya keamanan yang kita lakukan dengan melakukan survei yang kita tuangkan ke dalam form survei. Nah, manfaatnya ini saya coba terjemahkan yang ada di kita miliki yang ada di Indonesia selama ini, yaitu pemahaman yang lebih jelas tentang kekhawatiran, kebutuhan, aspirasi, dan motif karyawan. Jadi kita bisa mengidentifikasi apa yang ada selama ini di dalam pemikiran-pemikiran di semua pegawai terhadap keamanan nuklir, terhadap proteksi fisik misalnya, dan juga terhadap perilaku pimpinan dan manajemen. Karena kita tuangkan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam survei. Dan juga yang lebih penting adalah adanya pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan faktor manusia. Ya, jadi kita tidak boleh menganggap enteng pegawai apapun levelnya di dalam unit kerja di dalam organisasi kita. Karena kita telah mengetahui pentingnya budaya keamanan. Dan juga ini juga bermanfaat untuk memperkuat keseluruhan budaya organisasi. Jadi tadi di awal kita bicara tentang subset organisasi, salah satunya adalah budaya keamanan. Dan ini nanti akan memperkuat hubungan dengan budaya-budaya yang lain yang ada di dalam organisasi, termasuk tadi budaya keselamatan. Sehingga kita juga dapat mengidentifikasi hambatan dan juga akar penyebab timbulnya kenapa kinerja keamanan melemah gitu. Dari hasil survei ini kita bisa identifikasi. Tadi yang saya sampaikan, apakah benar sistem manajemen sudah diterapkan oleh pimpinan gitu. Apakah pimpinan sudah turun ke bawah memeriksa pekerjaan yang ada di lapangan. Dan kita juga bisa mampu mengklarifikasi pendapat-pendapat para karyawan tentang topik yang terkait dengan keamanan yang selama ini suka kita diseminasikan. Kita kan suka melakukan sosialisasi sistem proteksi fisik, lalu sosialisasi budaya keamanan. Kan tidak semua audiens atau peserta sosialisasi memahami apa itu topik-topik yang dibahas tentang keamanan. Nah, dengan adanya penilaian diri ini, kita nanti akan dapat mengetahui apa yang ada di dalam pemikiran para pegawai. Dan tentunya ini juga akan bermanfaat dalam mengembangkan dan memelihara sustainability, the awareness of security culture. Jadi menjaga kesinambungan, kewaspadaan pegawai tentang pentingnya penerapan budaya keamanan di dalam organisasi kita. Nah, ini yang saya tadi singgung bahwa berbicara budaya bukan atau tidak berbicara tentang individu, ya, berbicara tentang kolektif, tentang kebersamaan, assembly of the characteristic. Jadi kumpulan-kumpulan karakteristik. Jadi ini semua terkait. Misalnya tadi kita katakan bahwa pegawai tidak percaya dengan ada ancaman. Kita linkkan, kita hubungkan dengan perilaku pemimpin. Apakah pemimpin punya keinginan, motivasi memberikan suatu sistem manajemen kepada pegawainya agar pegawainya profesional, bertanggung jawab, patuh kepada prosedur, dan mempunyai kewaspadaan yang tinggi dan juga punya kerjasama secara tim. Nah, ini selalu digulirkan di dalam setiap pertemuan, terutama di awareness security culture atau diseminasi security culture. Ini sangat penting, khususnya tugas manajemen di dalam melakukan penerapan atau diseminasi budaya keamanan. Ini model yang ada di dalam dokumen IAIA. Nah,
langkah yang ada di dalam pedoman ini adalah pertama, adanya keputusan awal untuk kita akan melakukan penilaian diri. Ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan website lokal, internal, atau informasi flyer misalnya, bahwa pimpinan akan melakukan penilaian diri. Nah, ini keputusannya keluar dari pimpinan. Itu secara awal. Nah, setelah itu disampaikan oleh pimpinan, seperti misalnya Pak Direktur DPFK meminta Pak Bayu untuk melakukan penilaian diri budaya keamanan. Nah, itu adalah start awalnya. Nah, tentu dengan kepimpinan yang dimiliki oleh Pak Bayu, mulailah menyusun tim seperti yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi tim yang solid nantinya. Yang membantu pimpinan, Pak Direktur menyampaikan kampanye-kampanye atau sosialisasi terhadap rencana kegiatan ini. Karena tadi sudah di-state, sudah disampaikan oleh pimpinan. Sehingga kita, kepanjangan tangan Pak Direktur, membantu menyampaikan kepada unit kerja terkait. Misalnya itu PRTRN, misalnya kayak gitu. Bisa dibantu dengan surat yang mungkin ditandatangani oleh Pak Direktur. Awalnya adalah menyampaikan bahwa kami sebentar lagi akan melakukan penilaian diri budaya keamanan. Saya secara informal sudah menyampaikan di beberapa kesempatan rencana yang disampaikan oleh Pak Direktur kepada Pak Bayu kepada rekan-rekan yang mengundang saya sebagai narasumber, termasuk juga di IAIA. Saya sampaikan, karena mereka tahu bahwa Batan dulu punya Center for Security Culture and Assessment. Jadi di beberapa forum internasional yang saya ikuti bersama IAIA, upaya kecil, saya bilang tanda kutip kecil, memang harus diawali dari yang kecil, akan menjadi besar nanti. Oleh sebab itu saya membantu outreach campaign. Mohon izin Pak Bayu, saya sampaikan ini di beberapa kesempatan. Karena saya harus melakukan marketing. Marketing adalah perdagangan dari hasil apa yang kita akan upayakan. Lalu setelah itu tahap kedua, tim yang sudah dibentuk, tentunya nanti Pak Bayu akan mengusulkan kepada direktur membentuk suatu SK, ya mungkin Mbak Oka yang sudah menyusun kali timnya, lalu langsung menyiapkan rencana apa yang akan dilakukan di kegiatan penilaian diri ini. Tentu jadwalnya, lokasinya, target audiennya, dan itu tertuang di dalam dokumen panduan yang akan digunakan oleh tim nantinya. Lalu selanjutnya kita berkesepakatan untuk mengumpulkan data dengan 4 tool yang disiapkan oleh dokumen IAIA tadi. Pertama, kita bisa mengumpulkan melalui survei, atau melalui wawancara, melalui kajian dokumen, dan juga melalui observasi. Nah, ini kita sepakati berawal dari laporan kita kepada Pak Direktur tentang perangkat-perangkat yang akan kami gunakan nanti. Nah, kalau beliau melihat waktu yang cukup pendek, mungkin kita pakai survei saja dulu sebagai tahap awal. Nah, setelah kita sepakati, kita sampaikan kepada calon-calon responden yang berada di unit-unit kerja yang ada di bawah BRIN atau DPFK. Yang keempat, setelah kita dapatkan data yang kita terima dari para responden, lalu kita tim melakukan analisa, dan saya melihat pengalaman kita bersama Pak Bayu bahwa analisa ini tergantung dari perangkat yang kita gunakan, karena tidak semua tim akan melakukan analisa ini, karena dia memerlukan, maksudnya perangkat ini memerlukan pendekatan background khusus, latar belakang pengetahuan yang khusus. Jadi setelah kita di langkah keempat, di tahap keempat, kita lakukan analisa dan dari hasil survei, lalu kita konsolidasikan. Yang kelima, kita coba membuat hasil keluarannya berupa model yang nanti kita bisa tentukan di posisi mana kita ketika kita lihat hasil skor 1-7 misalnya ya. Apakah banyak rata-rata di posisi 6, apakah rata-rata banyak di posisi netral di tengah. Dulu waktu kita uji coba tahun 2012, pegawai Batan ternyata senang di comfort zone, ya, dipilih angka netral, sehingga kita laporkan hasil itu ke pakar IAIA, lalu pakar IAIA berkesimpulan sebaiknya kita hapus kata-kata netral ini. Kalau tidak dihapus, beri tanggung jawab bahwa responden apabila mengisi netral, dia
atau pegawai harus menulis komentar tertulis. Jadi kita siapkan di bagian bawah form, si pegawai harus membuat komentar tertulis. Kenapa dia memilih netral? Nah, itu di periode yang kedua. Itu kajian yang dilakukan kita saat uji coba, dan kita tingkatkan pada saat penilaian diri yang kedua. Nah, setelah kita tahu posisi di mana hasil survei kita berada, apakah itu banyak di green atau di posisi yang agak lumayan, 5, 6, 7, 5, 6 misalnya, itu bagus. Dan apakah itu di posisi yang merah, misalnya banyak yang memberi 1, 2 skornya, ini menjadi catatan. Nah, ini yang kita peroleh ketika kita menggunakan perangkat penilaian diri yang ada di dokumen IAIA. Nah, setelah itu kita lanjut kepada tahap berikutnya, kita melakukan diskusi hasil daripada survei yang kita lakukan, lalu kita susunlah draft laporannya. Nah, draft laporan ini kita sampaikan kepada pimpinan berupa final report. Nah, yang menarik di sini adalah hasil dari survei yang kita lakukan, kita harus melakukan bimbingan teknis atau boleh saya katakan tour untuk menyampaikan hasil survei ini kepada responden. Ya, kita sampaikan secara gamblang, ini loh Pak hasil Bu, Bapak sekalian ini hasil survei yang kami lakukan, nilainya seperti ini. Nah, nanti akan terjadi tanya jawab, lalu kita tampung, kita kelola komentar-komentar para responden tadi, lalu kita susun lagi kembali laporan kepada pimpinan. Nah, ini siklus yang perlu atau proses yang perlu diikuti dalam kegiatan penilaian diri budaya keamanan. Ini ada beberapa informasi yang kita perlu ketahui bahwa penilaian diri dapat membangun komitmen di seluruh organisasi di mana penilaian diri akan dilakukan. Misalnya di DPFK. Yang penting lagi adalah manajer senior. Saya nggak tahu istilahnya sekarang koordinator ya. Harus terlihat karena telah memprakarsai dan mendukung proses tersebut. Jadi keberadaan pimpinan sangat diperlukan di dalam kegiatan penilaian diri. Dan ini kita saat menyusun tim harus berasal dari beberapa unit bidang divisi yang memang terkait di dalam kegiatan penilaian diri, yang memang diperlukan di dalam penilaian diri. Sebetulnya tim ini juga harus mendapatkan pelatihan semacam informasi terkait dengan metode penilaian diri ini. Jadi semacam ada workshop gitu kepada tim sebelum melakukan penilaian diri. Tapi mungkin nanti Mbak Bayu akan memikirkan hal itu. Dan yang lainnya adalah mengembangkan rencana penilaian diri yang mencakup seluruh proses. Proses maksudnya dengan memanfaatkan 4 perangkat tadi, kalau kita menggunakannya. Dan metode yang akan disertakan, kita bisa melihat di sini ada non-interaktif, terutama untuk yang survei dan telah dokumen dan observasi, dan ada yang interaktif, yaitu kita melakukan wawancara. Nah, wawancara ini biasanya kita menggunakan pakar di dalam hal melakukan wawancara, umumnya di dalam organisasi berasal dari rekrutmen tim. Jadi tim yang biasa melakukan perekrutan pegawai baru. Kalau dulu di BSDMO ya, yang punya latar belakang psikolog. Lalu pendekatan awal yang disarankan telah menggabungkan metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Ini sebetulnya yang menarik di dalam kegiatan saat menyusun hasil survei yang dilakukan oleh tim penilaian diri. Ini cukup memakan waktu, tapi kembali kita di sini adalah untuk mencari kelemahan dan untuk menemukan kekuatan dalam penerapan budaya keamanan yang ada selama ini di dalam organisasi kita. Karena ini akan terjadi perdebatan, tapi perdebatan dalam hal yang positif ya. Karena kita ingin mencari hasil
yang lemah dan hasil yang kuat yang ada selama ini, yang ada di dalam penerapan budaya keamanan. Nah, di tahap 3 ini kita juga melihat adanya cara-cara kita memperoleh informasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh wawasan tentang keadaan budaya keamanan nuklir dan aspek-aspek utamanya yang akan dapat membantu tim untuk menentukan area mana yang memerlukan pengawasan lebih lanjut. Jadi dari hasil 4 perangkat ini, kita bisa memperoleh titik lemah dan titik kuatnya yang nanti akan kita tindak lanjuti di dalam rencana tindak, action plan, dalam memberikan rekomendasi atau informasi kepada pimpinan untuk mengambil langkah-langkah yang pas dari hasil keempat perangkat yang kita sudah terapkan. Nah, kalau dengan melakukan survei ini, kita keuntungannya adalah cepat dan mudah diselesaikan. Kita membuat survei statement, questionnaire, lalu kita sampaikan kepada responden, lalu kita peroleh, lalu kita analisa bersama. Dan kita juga mengurangi atau tidak banyak mengganggu responden. Kalau di PLTN, itu mereka sampaikan melalui internet. Jadi karena PLTN sangat sibuk gitu ya, tidak boleh meninggalkan pekerjaan di saat mereka bekerja, lalu mereka diberikan oleh tim yang di PLTN berupa form yang dikirim melalui internet. Nah, ini tentu kita tidak menyebutkan nama di sini. Saya pikir dulu Batan survei keselamatan, budaya keselamatan melakukan penulisan nama ya. Itu tidak boleh sebetulnya. Ya, ya. Nah, dengan survei ini kita langsung mendapatkan data dan banyak keuntungan-keuntungan yang kita peroleh kalau kita melakukan pengumpulan data melalui survei. Kalau dengan interview ini kita memperoleh pengetahuan mendalam tentang isu-isu budaya dan menciptakan kesempatan bagi orang yang diwawancara untuk merasa terlibat. Jadi kita bisa banyak berdiskusi dengan responden, interviewees terkait dengan masalah keamanan nuklir. Dan juga ketika si responden banyak menyampaikan hal-hal terkait dengan keamanan, sehingga membantu kita mengidentifikasi masalah baru dan mengklarifikasi masalah yang diidentifikasi dengan metode lainnya. Tentu kita akan kejar dengan penerapan kajian dokumen. Apakah benar yang disampaikan Bapak ini yang sudah tertulis di dalam SOP misalnya. Kita bisa cek dokumennya. Kita kaji dokumen yang ada. Nah, cara dan melakukan wawancara di dalam dokumen IAIA kita bisa melakukan secara individu atau juga bisa dalam bentuk fokus grup diskusi. Nah, fokus grup diskusi kalau menurut pakar senior IAIA, kita mengarahkan si responden untuk membicarakan satu topik. Itu kelemahannya. Tapi kalau dalam wawancara yang tadi istilahnya terbuka, kita bisa banyak memperoleh informasi apabila interviewees banyak menyampaikan atau senang menyampaikan hal-hal yang baru yang kita mungkin tidak ketahui terkait masalah keamanan. Ini untung dan ruginya. Nah, untuk observasi kita bisa melihat secara real time dan juga alat yang kita gunakan juga bisa dijadikan bukti. Jadi begini, observasi ini kalau menurut IAIA, kegiatan yang 4 perangkat ini tidak mesti kalau menurut IAIA berurutan. Survei dulu, lalu wawancara, lalu dokumen review, baru observasi. Kalau menurut pakar IAIA, ada di beberapa fasilitas nuklir, mereka melakukan observasi itu di awal, secara diam-diam. Tapi yang tahu adalah tim saja, tim penilaian diri saja. Bahwa seseorang ditempatkan di depan atau di pos penjagaan, yang tugas khususnya adalah mengawasi perilaku pegawai, baik yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan. Apabila diperiksa atau ditanyakan identitasnya, barang bawaannya oleh petugas, apa reaksi daripada para pegawai tersebut? Nah, apabila dia enggan untuk misalnya membuka
kendaraannya, mobil misalnya, ataupun motornya, itu bisa dicatat ke dalam form yang sudah dibuat oleh tim observasi. Nah, observasi ini juga bisa menjadikan alat validasi bagi hasil yang dilakukan oleh perangkat lainnya. Jadi mereka saling terkait sebetulnya. 4 tool atau 4 perangkat penilaian diri itu saling terkait sebetulnya. Nah, kajian-kajian dokumen yang kita lakukan juga untuk mengumpulkan informasi atau latar belakang sebagai konteks untuk penilaian diri. Sebagai pembuktian apa yang diucapkan pada saat wawancara, lalu kita cek apakah itu tertuang di dalam dokumen yang mereka miliki atau standar operating procedures, di mana di situ ada lampiran-lampiran yang memang mestinya harus diisi. Dan data ini faktual, karena mereka setelah melakukan pekerjaan, tentunya mengisi form-form yang ada di lampiran SOP tadi atau prosedur tadi. Nah, apakah secara disiplin mereka mengisi form-form laporan yang tertuang di dalam prosedur tadi? Nah, ini yang disebut dengan kajian dokumen. Kajian dokumen ini sebetulnya sangat banyak dokumennya, tapi kita bisa prioritaskan dokumen-dokumen yang relevan dengan kegiatan penilaian diri, yang memang betul-betul terkait dengan masalah keamanan. Lalu kita bisa membaca, menelaah lebih dalam. Tapi biasanya pengalaman kami selama ini bahwa dokumen-dokumen ini yang sangat sensitif itu dipegang oleh pimpinan. Misalnya terkait adanya pencurian, lalu ditemukannya bahan ini, bahan itu. Dan itu dikategorikan confidential. Walaupun itu confidential, sebetulnya tim penilaian diri juga perlu menandatangani apa yang disebut menjaga kerahasiaan. Jadi tim penilaian diri ketika masuk ke kegiatan kajian dokumen, kita minta dulu menandatangani form yang isinya antara lain menjaga kerahasiaan informasi yang mereka peroleh untuk tidak disampaikan kepada pihak yang tidak berwenang. Karena begitu banyaknya dokumen yang dilihat dan juga ada beberapa yang bersifat kerahasiaan yang mereka atau tim ketahui. Nah, kita harus batasi informasi itu dengan cara membuat form yang harus ditandatangani untuk tidak menyebarluaskan dokumen yang sensitif ini atau disclosure dokumen information. Nah, ini sama saya lihat kemarin apa yang disampaikan oleh Noviandri tentang bagaimana melakukan konsolidasi hasil dari yang kuantitatif dan kualitatif. Nanti kita bisa bicarakan secara tim, ada hasil temuan dari survei berupa kuantitatif, kita lakukan analisa kuantitatif, lalu juga ada hasil yang ditemukan pada saat kita wawancara, itu berupa kualitatif, dan juga ada temuan yang kita temui pada saat melakukan kajian dokumen yang masuk dalam kelompok kualitatif, dan observasi temuannya adalah gabungan dari analisa kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini yang memerlukan suatu apa namanya kesepakatan bersama dari keempat perangkat yang apabila kita terapkan ketika melakukan penilaian diri budaya keamanan. Yang pada akhirnya kita akan dapat kesimpulan tentang akar persoalan yang terjadi di dalam penerapan budaya keamanan di fasilitas nuklir kita dengan menerapkan 4 perangkat yang ada di dalam pedoman IAIA. Lalu kita berlanjut ke tahap berikutnya, yang tadi di saat penilaian diri ada disebutkan 3 tingkatan ya. Nanti dapat kita temukan hasil ini dari skor yang diberikan oleh setiap responden. Nanti kita kelompokkan atau pakai rumus formula yang generik atau gimana, jadi kita bisa dapatkan di mana posisi kita saat ini pada saat menyampaikan kuesioner kepada responden. Apakah banyak yang memilih skor 1 dan 2,
angka 1 dan 2, atau ada yang memilih angka 6 dan 7, kita berada di posisi green, hijau misalnya, atau ada yang 4 dan 5 saja misalnya. Berarti di posisi kuning. Nah, ini nanti akan kita ketemukan ketika semua hasil responden sudah kita kumpulkan dan kita analisa secara bersama-sama, dan pada akhirnya kita mengetahui di mana titik lemah dan di mana titik kuat dalam penerapan budaya keamanan di lingkungan organisasi kita. Nah, selanjutnya adalah ringkasan analisis dan terjemahan akhir daripada gabungan analisa kuantitatif dan kualitatif tadi. Nah, dokumen hasil penilaian diri ini dapat meletakkan dasar bagi rencana aksi action plan untuk dalam meningkatkan budaya keamanan, di mana ada 6 yang mencakup hal tersebut, yaitu alasan untuk fokus pada budaya, ruang lingkup penilaian diri, dan lain sebagainya. Tentunya kita juga memperoleh atau mengharapkan adanya umpan balik daripada responden setelah hasil penilaian diri kita sampaikan. Dan ini juga perlu kita lakukan secara periodik, seperti yang disampaikan oleh dokumen IAIA, sebaiknya 1 kali dalam 2 tahun. Karena apa? Karena adanya terjadi pertukaran organisasi mungkin gitu ya, atau rotasi para pemimpin, dan juga sikap manusia yang berubah itu bisa diketahui dalam 2 tahun menurut ilmu psikologi. Selanjutnya adalah ini yang tadi. Ini yang tadi. Nah, yang lainnya adalah kita dapat mengetahui address the underlying causes. Jadi kita dapat menemukan kasus-kasus yang ada dan juga kekurangan-kekurangan dan problem-problem yang kita temukan. Dan ini sangat penting untuk kita dapat menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan, terutama dalam peningkatan budaya keamanan. Dan di sini dikatakan bahwa lines of communication should be kept open in case any part of the action plan. Jadi jalur atau saluran komunikasi selalu harus dijaga secara terbuka di setiap bagian apapun untuk kita bisa menyiapkan langkah-langkah ke depan, aksi ke depan yang perlu diklarifikasi oleh manajemen dan pimpinan. Ini saya lewatin karena ini kaitannya dengan langkah dokumen berikutnya, yaitu peningkatan. Jadi ada di sini kita lihat, kalau kita tidak melakukan penilaian diri budaya keamanan, kita akan sulit menyusun langkah-langkah ke depan, sehingga kita tidak akan bisa melakukan peningkatan diri budaya keamanan. Jadi IAIA menyarankan kepada kita, pertama adalah melakukan diseminasi budaya keamanan, dan ini mudah-mudahan kita sudah lakukan. Dan setelah itu kita ketahui para responden atau pegawai memahami apa itu budaya keamanan, dan di dalam budaya keamanan dokumen IAIA mengatakan perlu dilakukan penilaian diri budaya keamanan, lalu kita lakukan penilaian diri budaya keamanan, lalu kita memperoleh hasil. Dari hasil itu merupakan dasar kita untuk menyusun langkah-langkah peningkatan budaya keamanan ke depan. Nah, ini adalah langkah siklus yang perlu dilakukan oleh kita di BRIN, agar apa? Agar tadi underlying assumption, pemikiran dasar, asumsi dasar kita terhadap pentingnya keamanan nuklir dan ancaman itu nyata akan melekat di dalam diri kita, bahwa kita senantiasa akan selalu berupaya untuk melakukan peningkatan. Jadi tanpa kita melakukan penilaian diri budaya keamanan dan tanpa kita memperoleh dasar-dasar untuk menyusun tindak lanjut ke depan,
akan sulit rasanya kita untuk menyusun langkah-langkah dalam upaya peningkatan budaya keamanan. Jadi ini yang harus kita pahami bersama oleh teman-teman semua, karena siklusnya awalnya adalah budaya keamanan ini harus dinilai, lalu kita dapat hasil, kita susun langkah-langkah kerjanya, lalu kita mengupayakan peningkatan, dan kita juga nanti akan kelihatan apakah ada peningkatan atau tidak. Kalau tidak atau udah ada peningkatan, kita coba lagi asesmen. Ya, memang kerjaan kita tidak ini saja ya, banyak juga. Oleh sebab itu, kita harus menyusun agenda yang secara komprehensif sehingga dapat melibatkan teman-teman yang terkait di dalam tim penilaian. Nah, dari hasil penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penilaian diri budaya keamanan adalah untuk menyiapkan gambaran yang jelas tentang pentingnya budaya keamanan yang merupakan bagian kecil dari budaya organisasi. Saya ulangi lagi, walaupun dia bagian kecil dalam budaya organisasi, tidak boleh dianggap enteng. Karena keberadaan faktor manusia di dalam budaya keamanan menjadi kekayaan di dalam keamanan organisasi, menjadi aset di dalam budaya organisasi. Oleh sebab itu, manajemen harus mentreatment, mengelola SDM ini supaya tidak menjadi ancaman atau supaya tidak membuat gangguan ke depannya. Dan budaya keamanan ini adalah langkah-langkah yang disiapkan prosesnya dengan 3 perangkat yang tadi sudah saya singgung, dan aksi tindak yang disiapkan setelah kita memperoleh hasil penilaian diri merupakan dasar daripada kita untuk melakukan peningkatan budaya keamanan di dalam organisasi BRIN pada umumnya. Mungkin demikian Pak Bayu. Terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Silakan ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.